akan membahas soal 25 yang kedua. Yang satu, jelaskan pengertian dari wahyu. Wahyu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada para nabi. Wahyu menurut istilah yaitu sebutan bagi sesuatu yang dituangkan dengan tepat dari Allah kepada dalam dada nabi-nabinya. Dua, jelaskan bagaimana cara menyampaikan wahyu kepada para nabi. Cara menyampaikan wahyu yang pertama melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua, Allah mendapatkan wahyu kepada nabi tanpa perantara. Tiga, sebutkan pengertian dari ilham. Ilham adalah sesuatu yang bersumber dari Allah untuk malaikat yang membuat seseorang dapat memahami perintah, larangan, motivasi dan ancaman. Empat, jelaskan pengertian dari Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh manusia. Kitab suci ini tidak hanya berfungsi untuk hidup, tetapi juga sebagai obat jiwa dan sumber kekuasaan bagi yang membacanya. Lima, sebutkan keutamaan dari membaca Al-Quran. Satu, sebagai syafaat dari kiamat. Dua, mendapatkan pahala yang bersifat ganda. Tiga, meningkatkan derajat di surga. Empat, sebagai obat dan penyembuh. Enam, sebutkan ada adab membaca Al-Quran. Satu, bersuci dan berwudu. Dua, membeli kepada bersih. Tiga, membaca dan tartil. Empat, istiqomah. Tujuh, cara melakukan keutamaan membaca Al-Quran adalah: satu, membaca dengan niat ikhlas karena Allah. Dua, membaca secara rutin. Tiga, membaca dengan tartil. Empat, memahami maknanya. Lima, mengajarkan kepada orang lain. 8. Apa yang dimaksud asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai terbelakang sebuah sesuatu atau beberapa ayat Al-Quran yang diturunkan. Pada umumnya, asbabun nuzul memudahkan para mufassir untuk menemukan tafsir dan memahami ayat. 9. Sebutkan fungsi Al-Quran sebagai mukjizat. 1. Bukti kenabian. 2. Tantangan untuk umat manusia. 3. Pedoman umat Islam. 10. Sebutkan hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap. 1. Menumbuhkan nilai surga. 2. Tantangan dan mukjizat. 3. Memudahkan hafalan dan pemahaman. 4. Relevan dengan peristiwa dan ketahapan dalam penyampaian hukum. 11. Jelaskan apa yang dimaksud dengan qiraat. Qiraat artinya bacaan adalah cara membaca Al-Quran yang memiliki salah satu mazhab para imam qiraat dengan sanad yang disambung Rasulullah. 12. Sebutkan 7 imam terkenal qiraat. 1. Abu Am. 2. Nafi'i. 3. Asim. 4. Hamzah. 5. Al-Kisar. 6. Ibnu Amir. 7. Ibnu Katsir. 13. Jelaskan pengertian dari wakaf. Wakaf secara bahasa berarti berhenti dalam konteks ilmu tajwid. Wakaf adalah berhenti sejenak ketika membaca Quran dengan tujuan mendapat nafas tanpa mengubah makna atau struktur ayat. 14. Jelaskan pengertian ibtida'ah. Ibtida'ah adalah baca memulai bacaan kembali setelah berhenti wakaf, baik dari awal maupun dari bagian tengah ayat, dengan syarat tidak mengacaukan atau merusak makna ayat tersebut. 15. Jelaskan sebab adanya ayat mutasabih. Adanya ayat mutasabih dalam Quran adalah karena Allah menyebutkan perbedaan antara ayat muhkam dan mutasabih. Ayat muhkam menjadi pedoman untuk memahami ayat tersebut yang umumnya sudah dimengerti oleh umat. Kesulitan tersebut timbul akibat adanya aktivitas dalam pengertian syirah pada ayat itu. 16. Jelaskan perbedaan surah Makkiyah dan Madinah. Makkiyah diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad meskipun bukan di Mekah. Madinah diturunkan setelah hijrah Nabi Muhammad meskipun bukan di Madinah. 17. Sebutkan contoh surah Makkiyah. 1. Al-Fatihah. 2. Al-An'am. 3. Al-A'raf. 4. Yunus. 5. Dan surah Hud. 18. Jelaskan pengertian dari asli. Asli berarti menghilangkan atau memindahkan sesuatu. Contohnya matahari menghilangkan bayang dan angin melalui jalan kau. 19. Jelaskan pengertian masuk. Masuk memiliki makna yang sesuai secara etimologi. Masuk mengandung arti sesuatu yang dihapus secara terminologi. Masuk adalah hukum yang telah ada sebelumnya dan sebelumnya diselipkan oleh hukum baru. 20. Sebutkan pengertian mahkum. Mahkum berarti mengungkapkan pemahaman yang tidak diberikan oleh lafaz yang diucapkan, yakni petunjuk artinya yang keluar dari unsur yang diucapkan. 21. Jelaskan hikmah mempelajari hukum dan ayat. 1. Membantu memahami makna ayat. 42. Menjaga agar hukum saya tidak bisa dipahami. 3. Memimpin ulama dan menggali hukum dari Quran. 22. Jelaskan hikmah dari nasib dan maksud. 1. Nasib mencerminkan kuasaan dan keesaan Allah dalam memotivasi syariat Islam. 2. Nasib menjadi cobaan bagi umat untuk memilih mati atau melawan syariat. 3. Demikian nasib membuat keuntungan dan mengurangi beban dalam hukum lebih baik dibandingkan umat. 23. Jelaskan jenis mantuk. 1. Mantuk nas. Mantuk nas adalah lafaz satu untuk sendiri tidak dapat menunjukkan makna yang maksud. 2. Mantuk zahir. Ini memungkinkan dua makna dari satu lafaz, tapi satu makna tersebut segera dipahami ketika diucapkan. 24. Sebutkan bagaimana cara mendapat ilham. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Banyak istighfar. 3. Bergaul dengan orang saleh. 25. Jelaskan bagaimana cara mendapat ilham. Ilham bisa turun melalui berbicara termasuk dari Allah secara langsung, melalui mimpi yang mudah dan tanpa perantara, dan melalui perantara mereka seperti Jibril. Demikian soal yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.